tools atau media ini kan sebagai satu sistem manajemen aset, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian di sisi lain memang user experience atau mungkin publik itu juga perlu melihat ini, misal publik secara umum, kemudian lebih segmented, misalkan peneliti, kemudian akademisi, mahasiswa, pelajar, collecting data, kemudian processing data, publishing data. Dari 3 step utama itu, kalau kita berbicara collecting data itu nanti perekaman data. Perekaman data itu kalau kita orang umum atau secara logical umum itu menggambar atau merekam semua hal yang ada pada sebuah bangunan itu. Ini membutuhkan multidisiplin ilmu dari berbagai pihak dan instansi gitu kan, berarti kolaborasi ini menjadi sangat penting. Sangat penting. Jadi memang kalau di teman-teman kompetensi atau background di pelestarian spesifik bangunan itu kan memang secara settle sudah ada pasti orang engineering, sipil gitu misalkan, terus ada teman-teman arsitek, arkeologi, antropologi, pasti itu ada. Hai Sobat Budaya, ketemu lagi dengan saya Maudy Kusnaidi yang akan memandu program podcast budaya ini. Untuk program-program berikutnya, tentu saja ini adalah podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nanti podcast budaya ini juga akan tayang di YouTube kami, jadi jangan lupa ya untuk follow, subscribe, dan juga share supaya nggak ketinggalan topik-topik yang sudah kita bahas baik di episode sebelumnya ataupun episode selanjutnya. Saya hari ini masih pakai baju dari Melukmel ya, tetap ada aksesoris di sini deh, ondel-ondelnya, untuk ada nuansa-nuansa Betawinya. Tentu saja ini salah satu platform yang diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, episode kali ini menarik banget nih. Ini kita akan belajar banyak dan membuka wawasan kita tentang sebuah sistem teknologi yang bisa membantu dalam pelestarian benda-benda bersejarah. Ini kalau saya nggak salah ya. Coba ya kita ngobrol langsung aja. Jadi ini kita akan membahas mengenai penyediaan informasi heritage melalui HBIM. Nah, ini adalah perkembangan teknologi yang dapat memudahkan mendapatkan informasi tentang bangunan bersejarah seperti struktur, material, cat, dekorasi, dan elemen-elemen arsitektural unik secara digital ataupun disebut dengan pemodelan informasi HBIM. Nah, ini sudah ada yang bidangnya, ahlinya, ekspertisnya. Kita tanya langsung aja sama Pak Bram ya. Pak Bram? Siap. Apa kabar Pak? Baik ya Pak ya? Sehat ya Pak ya? Makasih loh waktunya untuk bisa ngobrol sama kita. Berharap Bapak sabar dengan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai HBIM ini ya Pak. Oke, jadi yang dimaksud dengan HBIM ini kita menyebutnya ya? Iya. Ini apa sih Pak? Jadi HBIM atau HBIM ya, itu kepanjangan dari Heritage Building Information Modeling. Jadi ini adalah satu tools atau platform begitu yang sifatnya dia menginventarisasi properti sebuah bangunan ataupun artefak ataupun struktur, karena fungsi saat ini memang cukup berkembang. Hanya konteksnya kalau di disiplin kita ini kan kaitannya dengan pelestarian heritage atau cagar budaya, maka properti yang kemudian masuk dalam sistem ini adalah yang berkaitan dengan cagar budaya. Baik, jadi kalau bicara tuh lebih kepada yang bentuknya bangunan kah? Bangunan, betul. Iya. Dalam hal ini jadi kaitannya eratnya dengan museum gitu misalnya Pak? Bisa jadi. Oke. Jadi sebenarnya kalau cagar budaya itu kan ada benda, bangunan, situs, kawasan. Kemudian di konteks lain kita ada museum. Sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan properti cagar budaya atau warisan tadi semuanya bisa. Jadi kayak misalnya kawasan Menteng karena termasuk cagar budaya ini juga memerlukan
Jadi pengguna Habim ini adalah, jadi penggunanya sebenarnya tools atau media ini kan sebagai satu sistem manajemen aset, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian di sisi lain memang user experience atau mungkin publik itu juga perlu melihat ini, misal publik secara umum, kemudian lebih segmented misalkan peneliti, kemudian akademisi, mahasiswa, pelajar. Kenapa kita sampai seperti itu? Karena memang butuh satu media visual yang secara integrasi engineering system dia akurasinya oke, secara visualnya juga bagus. Oke. Jadi tadi kan saya sempat menyebutkan bahwa ini tuh ada struktur, material, dekorasi, sampai cat juga ada ya Pak? Betul. Nah, tadi baru mau tanya, ini apa sih sebenarnya fungsinya? Jadi sebenarnya digunakan untuk mereka-mereka yang membutuhkan data-data tersebut, gitu ya Pak, ya, tadi mahasiswa, yang riset, gitu ya Pak. Oke, nah Bapak sendiri menemukan informasi itu dari mana untuk bisa memasukkan semua datanya? Baik, mungkin sedikit menambah cerita dikit ya Pak. Sebenarnya platform HBIM itu memang, atau Heritage Building Information Modeling ini saat ini di Indonesia mungkin belum terlalu progresif, tapi ini sudah berkembang, terutama di teman-teman di DKI Jakarta, kemudian di Jogja juga berkembang. Konteks BIM secara umum sendiri sebenarnya sudah digunakan, artinya sudah digunakan masif. Karena kalau BIM untuk bangunan modern itu kan BI, Building Information Modeling tanpa elemen heritage. Jadi ya semua bangunan modern, terutama malah semua bangunan modern, Pak. Building, mau rumah, mau kantor, apapun bisa menggunakan BIM ini. Namun ini dispesifikasi heritage. Iya, begitu. Kemudian yang kedua, jadi semua aset yang ada dalam sebuah properti bangunan, kita misalkan bicara tentang bangunan cagar budaya. Berbicara tentang bangunan cagar budaya, nanti ada atribut fisik dari significant value atau nilai penting. Jadi kalau kita berbicara bangunan cagar budaya, kenapa ini dilestarikan? Karena dia punya atribut fisik. Contoh, pintu, dinding, jendela, rangka atap, dan yang lainnya, termasuk cat, misalkan ornamen arsitektural. Nah, kita mesti mengintegrasikan semua elemen-elemen bangunan tadi ke dalam satu platform yang terintegrasi. Nah, platform HBIM atau ya Habim ini memang dia support untuk itu. Baik. Makanya kalau berbicara tentang konteks, misalkan kita salah satu aktivitas pelestarian itu pemugaran, maka data-data yang existing pada semua elemen bangunan itu ada di sistem platform Habim. Misalkan kita kalau nanti sudah terbangun sebuah Habim, misalkan museum A atau gedung A gitu, nanti satu saat misalkan mohon maaf ya ini terjadi force majeure atau disaster begitu, kita akan lebih mudah merekonstruksi karena data digitalnya itu semua ada. Bahkan sampai misalkan gini, bagian klaster bangunan A itu dia dengan material kayu jati, pernah direstorasi pada tahun sekian dengan menggunakan kayu apa, tipe catnya apa, RGB colornya apa, itu semua masuk di satu platform itu. Selama ini mungkin data itu ada, cuman terpisah-pisah nih. Kalau nggak terpisah-pisah, kadang-kadang kelemahan kita bersama itu kadang-kadang nanti data ini di tempat si A, yang ini di B, berbeda lagi. Kadang-kadang saya minta datanya, ternyata laptopnya entah kemana atau komputernya kemana. Itu makanya ini yang kemudian memang harus ada satu sistem integrasi yang bisa mengakomodir itu semua, Mbak. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi ini kayak semacam apa ya Pak, perpustakaan gitu. Betul, perpustakaan. Semua informasi itu terdata di situ ya. Jadi mati kebutuhan riset, kebutuhan apapun, jadi bisa diambil dari situ gitu ya Pak. Nah, tadi Bapak sempat bilang bahwa salah satu usernya adalah Dinas Kebudayaan gitu ya. Sebenarnya bukan, justru malah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI itu sebagai ownernya, karena dinas ini yang kemudian punya program untuk menginisiasi atau membangun Habim untuk aset-aset di bawah Disbud DKI. Museum Seni Rupa Keramik misalkan contoh yang kemarin dilakukan begitu. Iya, ini jadi jelas ya bahwa Dinas Kebudayaan sangat membutuhkan ini. Karena Dinas Kebudayaan melingkupi ya
Ya kan tadi nggak hanya bangunan aja kan Pak, tadi Bapak sempat bilang kawasan. Sebenarnya bisa. Kalau konteks istilahnya sendiri kan memang heritage BIM ya, heritage building. Memang ini kesannya terbatas pada building bangunan. Hanya kemudian kalau kita berbicara dalam esensi teknis engineering-nya, ini sangat mungkin untuk dijadikan sebagai satu base platform untuk mengumpulkan data-data baik yang bangunan, kawasan, situs atau apapun itu yang erat kaitannya dengan cagar budaya. Nanti ada tidak menutup kemungkinan ya Pak kalau misalnya ada platform yang sama tapi untuk yang tak benda, tarian gitu. Bisa sangat mungkin, sangat gitu ya Pak, lukisan, tulisannya gitu ya Pak. Karena esensi utamanya kan sebenarnya gini Mbak Mudi. Jadi kita butuh satu platform yang benar-benar itu menjadi satu wadah besar, accessible, kemudian user experience-nya ketika publik ingin tahu juga menarik. Jadi ini bisa diakses sama publik? Bisa, tinggal nanti istilahnya setting manajemennya ya. Kayak misalkan disebut ini apakah ini akan open publish ke akses publik atau terbatas dulu atau bagaimana, sebenarnya tinggal membuat open access. Jadi bisa istilahnya diatur ya. Betul. Sejauh mana informasi yang bisa dilepas ke publik, mana yang masih disimpan. Seperti itu kira-kira. Nah kalau Pak Bram sendiri di Habim ini sebagai? Kalau posisi saya itu kebetulan ya kami punya sedikit pengalaman lah tentang ini, kemudian Bapak ini merendah. Enggak, betul seperti itu. Kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman disebut. Dulu pernah ada webinar juga tentang ini, karena gini Mbak, concern Habim di Indonesia itu memang mungkin tidak cukup banyak. Kalau kita berbicara di Southeast Asia ataupun di Eropa bahkan itu mereka memang sangat masif. Sudah sadar betul bahwa kepentingan sistem ini memang sangat mempunyai dampak yang cukup signifikan. Bukan di Indonesia tidak sadar betul ya, tapi memang sampai kali Pak. Orientasinya kan macam-macam. Oke, sekarang kita sedang priority tentang ini. Tapi itu sudah terpetakan. Artinya kan kayak misalnya ini yang jelas kan Disbud DKI, kemudian kalau pengalaman kami dengan Disbud DIY juga seperti itu. Itu artinya ini sudah menjadi satu kebutuhan yang dirasa atau dirasakan cukup penting. Tapi sebenarnya ini hanya bekerja sama atau ya ownernya itu tadi kan Dinas Kebudayaan, government, perusahaan perlu Mbak? Sebenarnya perlu. Begini Mbak Mudi, kalau kita berbicara tentang konteks KAI ya, ini nyebut instansi nggak apa-apa ya? Ya. KAI itu kan punya aset heritage sangat banyak ya. Bahkan sebagian besar kan semua aset heritage. Bahkan sekarang sudah dimanfaatkan untuk adaptive reuse dan sebagainya. Sebenarnya ini akan sangat mempunyai dampak atau manfaat yang cukup besar. Kalau berbicara kita misalkan di Lawang Sewu Semarang, nah, itu kan akses heritage kolonial yang mungkin di KAI atau lembaga lain, tapi sifatnya bangunan yang cukup kompleks seperti itu akan sangat memudahkan bagi manajemen aset dan sebagainya. Lalu kalau tadi Bapak sempat bilang soal kawasan, misalnya tadi kawasan Menteng dengan rumah-rumah bangunan lama, tapi kan kepemilikannya masih individual tuh Pak. Betul. Nah itu apakah bisa oleh para owner masing-masing rumahnya yang ada di kawasan itu, atau emang hanya dari tim cagar budaya yang memegang kawasan itu gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara konteks kawasan, misalkan ini sebagai satu upaya pelestarian gitu. Dan kebetulan satu kawasan itu sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Nah, sebagai satu bentuk untuk memudahkan kontrol, monitoring dan sebagainya, memang kemudian platform ini akan cukup membantu. Misalkan begini, platform HBIM ini atau tools ini kan memang susah atau cukup harus punya banyak effort ketika kita akan membangun. Kalau sudah terbangun platform ini memang akan lebih mudah kita untuk memonitoring dan sebagainya. Satu contoh kasus misalkan satu kawasan 20 rumah atau satu kawasan terdiri dari 20 bangunan cagar budaya. Otomatis semua bangunan ini kan aset detail-detailnya cukup penting ya untuk dimonitoring dan sebagainya. Habim ini sebagai satu platform untuk mewadahi keseluruhan itu bisa. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara lebih ke aspek meso mikro lanskapnya, ini kan dikembalikan ke owner rumah masing-masing. Bisa jadi
ini ditetapkan tapi ini masih menjadi milik pribadi atau apapun itu memang butuh satu effort atau kesadaran untuk membangun platform ini, karena ya sekali lagi kita berbicara tentang konteks bagaimana kepedulian masyarakat secara umum dalam konteks pelestarian bangunan khususnya begitu ya. Ya mungkin ada yang mereka memang sangat membayar sekali, ada yang mungkin masih parsial dan sebagainya, tapi kepedulian itu kan tentu berkaitan dengan kalau kita berbicara tentang sesuatu hal itu kan budget dan sebagainya. Iya. Masih ada pertimbangan lain gitu loh Pak. Betul, ya, memang sangat seperti itu kondisi di Indonesia. Jadi sebenarnya sampai saat ini masih lebih kepada ya pemerintah dan perusahaan atau perusahaan sebenarnya saya nggak tahu ya di teman-teman private sector atau BUMN. Cuman kalau kami boleh memberikan saran ini, ya sebaiknya ini juga dibangun untuk aset-aset mereka. Baik. Nah saat ini udah berjalan berapa lama sih Pak? Sebenarnya kalau di kerjasama dengan Disbud DKI ini mungkin sudah 3 tahunan. Dari 3 tahun ini bisa apa dihitungnya apa? Bangunannya berapa bangunan Pak yang masuk? Saya tidak hafal detail, cuman sudah cukup banyak, termasuk museum yang ada di kawasan Kota Tua. Itu yang paling, kemudian termasuk Museum Bahari, itu terus kemudian Jembatan Kota Intan, kemudian beberapa aset cagar budaya lainnya. Situs sudah ada belum Pak? Kalau situs sepertinya kalau di DKI karena mungkin tidak begitu banyak ya tinggalan yang sifatnya situs itu, jadi selama ini memang kami baru concern ke bangunan gitu. Baik, nah sekarang bicara prosesnya nih Pak. Oke. Prosesnya tuh gimana kalau iya. Misalnya tadi Museum Bahari gitu. Iya. Jadi apa tuh yang dilakukan nanti? Jadi kalau proses membangun HBM ini sebenarnya ada 3 step utama ya. Collecting data, kemudian processing data, publishing data. Dari 3 step utama itu kalau kita berbicara collecting data itu nanti perekaman data. Perekaman data itu kalau kita orang umum atau secara logical umum itu menggambar atau merekam semua hal yang ada pada sebuah bangunan itu. Kemudian breakdown dari activity ini juga nanti tentu ada supporting digital teknologi dan sebagainya. Karena bayangkan kalau kita menggambar atau mendigitalisasi sebuah bangunan secara manual itu kan lama ya. Kita harus mengukur, narik dan sebagainya. Di step ini juga kita menggunakan beberapa instrumen yang cukup modern seperti pemindaian laser scanning, LiDAR dan sebagainya. Jadi bukan diukur ya Pak ya? Jadi di scan gitu menggunakan satu tools digital, kemudian masuk setelah kita record begitu. Ini cukup signifikan, artinya gini. Misalkan akselerasi dalam tahap ini saja, misalkan manual itu 30 hari atau 1 bulan, dengan alat yang terbaru itu mungkin bisa 1-2 hari selesai. Ini kan cukup memberikan shortcut waktu yang cukup panjang begitu. Dan masalah akurasinya. Akurasi jelas. Meskipun instrumen ini digital, tapi the man behind the guy-nya juga mesti benar nih. Karena meskipun kayak AI itu sekarang sudah berkembang, tapi ketika yang ngatur nggak benar juga hasilnya akan benar gitu ya. Artinya Bapak juga harus bekerja sama dengan SDM kayak arsitektur yang paham dengan bangunan sejarah juga gitu Pak? Pasti. Jadi kalau di tim kami gitu ya memang terdiri dari orang-orang geosurvey, arsitek, civil engineering dan sebagainya. Kemudian untuk penguatan aspek historicalnya atau heritage-nya tentu kami ada teman-teman dari arkeolog untuk mensupport data-data dan atribut lain. Kemudian dari proses collecting atau rekaman data tadi, kemudian kita masuk ke processing digital. Jadi dari data-data digital tadi masih kita proses, kita bentuk menjadi satu modeling karena heritage, karena building informasi modeling. Maka modelnya dalam bentuk 3 dimensi. Ya di situ adalah proses yang dilakukan adalah melakukan drawing atau menggambar. Jadi kayak market gitu Pak? Kita menggambarkan dengan 3 dimensi, cuman base datanya dari hasil pengukuran digital. Begitu. Kemudian post processing pertama, kemudian selesai sampai modeling, kita masuk post processing kedua itu yang kemudian masuk di substansi HBM-nya. Jadi kita menaruh hasil data post processing pertama tadi ke dalam satu server atau database. Dari situ nanti akan sampai pada hilir datanya
kita publish ke publik, begitu, sehingga mereka dengan mengklik itu akan tahu dan masuk ke ruangan-ruangan yang sudah kita model. Jadi kalau misalnya nih Sobat Budaya nih misalnya Pak mau cek jembatan Intan tadi gitu bilang jembatan klik gitu ya, nanti yang keluar tuh tampilannya apa sih? Tampilannya 3 dimensi. 3 dimensi dengan rendering realistis view gitu. Terus ketika misalkan ini data sudah terbangun semua, mau mengeklik misalkan pondasinya itu komposisi bahannya dari apa, tinggal nanti diklik di situ keluar misalkan pasangan batu tahun sekian, terus diklik bajanya ini baja tipe apa tahun sekian. Gitu. Ukurannya ada juga ukuran. Begitu kira-kira. Menarik ya Sobat Budaya. Jadi kalau misalnya apa mau diulang lagi juga udah ada datanya nih gitu kayak rumus-rumusnya gitu ya Pak. Iya. Oh gitu. Dan ini jadi total proses dari yang pendataan tadi yang pakai alat sampai akhirnya bisa dipublish tuh butuh waktu berapa lama? Sebenarnya hal yang paling mendasar tergantung dari kompleks atau sederhananya bangunan begitu. Tapi kalau untuk proses recording itu bisa cepat. Yang kemudian membutuhkan waktu itu modeling. Modeling itu karena dikerjakan dengan semi digital, artinya teman-teman harus gambar meskipun dengan software drawing begitu, tapi itu kan butuh kejelian dan sebagainya. Biasanya lamanya di situ. Kalau untuk bangunan sederhana mungkin nggak sampai 1 bulan, sampai publish di. Karena setelah proses menggambar itu juga harus ditransfer dalam bentuk digital. Betul. Yang bisa diklik sama yang mereka itu. Nah artinya kalau ini akan menarik sekali dong Pak kalau misalnya koleksi-koleksi museum gitu misalnya bisa tinggal diklik nanti dia bisa. Ya, betul. Kalau ya kebetulan kami di museum juga begitu ya. Jadi kalau platform selama ini kan memang sudah berproses dan jalan. Kalau kita misalkan Pak Budi pernah melihat Dubai 360 itu kan platform TrueView platform kayak orang bisa masuk ke situ, namun resolusinya sangat tinggi banget gitu ya. Sebenarnya di Indonesia juga itu sudah berjalan. Hanya mungkin bisa dicek di misalkan Museum Nasional 360. Tapi itu kan sifatnya image ya dia. Image itu ya kita bisa melakukan virtual tour ke situ. Mungkin lebih kepada visual. Di sini ada ruang apa, di sini ada ruang apa. Tapi kalau konteks S-BIM ini lebih kompleks. Misalkan kita masuk situ, kita mau ukur bisa. Datanya bisa. Ukur, datanya diklik visual saja. Tapi informasinya menjadi tautan yang terintegrasi. Kira-kira seperti itu. Ini kalau pas lagi pandemi kemarin jalan tuh sangat membantu ya Pak. Sangat membantu. Baru sampai sana. Betul. Gitu. Sama sebenarnya kalau misalkan satu museum memang dia koleksinya hampir semua masterpiece begitu, dan ini kan sangat beresiko ya kalau istilahnya disajikan atau ditata pamerkan secara langsung gitu, atau mungkin butuh secara virtual, makanya platform ini akan sangat cukup membantu. Nah ini dari apa yang Bapak sampaikan ini kan kayak keren banget gitu loh, kayak bikin semua dan terdata akurasi. Tantangannya apa? Tantangan pertama ya mungkin ini klasik ya, tapi yang jelas SDM itu butuh SDM yang secara quality dan quantity tentu ya. Artinya kan ini butuh pendekatan multidisiplin ilmu. Kemudian yang kedua, saya nggak ngerti tapi mungkin belum banyak teman-teman arsitek yang cukup tertarik di bidang ini. Tapi ini sangat mempunyai peluang besar. Jadi saya juga sempat sounding atau ngobrol dengan teman-teman arsitek yang ada di kampus-kampus juga. Mungkin teman-teman ada dari teman-teman kolega dosen gitu yang kemudian mengimbau ke mahasiswanya untuk coba mensupport ini, begitu menguatkan kembali tentang konteks S-BIM ini. Kemudian yang ketiga tentu instrumen ya, karena sifatnya digital tentu ini butuh cost yang tidak sedikit. Tapi perkembangannya sebenarnya kalau kita berbicara tentang high teknologi itu hampir sama kayak handphone ya. Handphone atau gadget lainnya begitu kan, keluar pertama masih dia sangat high price. Kemudian rilis kedua, ketiga dia akan turun harganya sama. Dalam konteks geosurvey instrumen juga seperti itu. Sekarang sudah bermunculan alat yang banyak variannya dan price-nya cenderung lebih medium atau low price. Ya Pak, bisa disesuaikan. Meskipun di sisi lain sebenarnya juga bisa alternatif yang low cost itu ada Pak Mudri. Jadi di sisi lain kan kami juga research development ya.
biasanya kami benchmark ke beberapa perkembangan yang ada di Eropa tentang riset-riset seperti ini yang berkembang apa. Pasti kan kalau mereka progresif mengembangkan low cost method dan sebagainya, kemudian kita mencoba mereview, kita coba melakukan hal kayak gitu juga sering kami lakukan untuk supaya ini bisa diakomodir meskipun yang budgetnya tidak terlalu tinggi atau banyak. Ada support dari luar negeri nggak sih Pak untuk urusan ini? Maksudnya dari SDM misalnya, skill or equipment-nya? Kalau selama ini mungkin belum ya, tapi sebenarnya menuju ke arah itu banyak. Istilahnya biar bisa kita ajak kerjasama begitu. Baik, jadi sejauh ini tantangan urus ini saya masih nggak ngerti Pak. Kalau misalnya pendataan gitu misalnya, ini kan memang bangunan. Ada data-data yang nggak lengkap nggak sih Pak? Oh banyak itu belum maaf, itu salah satu tantangan kan, juga harus saya tambahkan. Kan belum tentu semua betul, terdata gitu. Betul. Itu jadi gimana Pak? Jadi gini, gitu. Iya tadi benar ya yang disampaikan Pak Budi. Jadi kalau perbedaannya HBIM itu kan kita bicara heritage masa lalu. Kalau BIM itu kan bangunan modern. Satu perbedaan yang cukup mencolok antara HBIM dengan BIM bangunan modern adalah konteks data tadi. Jadi kalau BIM Building Information Modeling kan untuk semua bangunan modern. Itu raw data sheet-nya, gambar, plan dan sebagainya pasti ada. Karena dibuat sekarang oleh konsultan. Blueprint-nya segala. Kalau ini kan dia sifatnya reverse engineering ya, atau sistem terbalik. Nah, kita harus mereview. Ya memang problemnya seperti itu. Ada yang memang raw data blueprint-nya ada, ada yang tidak ada. Kalau yang ada tidak ada, tentu supporting masukan dari teman-teman arkeologi ini yang kemudian penting. Mereka melakukan interpretasi. Oh misalkan dari riset bangunan ini dibangun tahun sekian, dibuka tahun sekian. Kemudian dengan interpretasi atau metode yang mereka lakukan, kayu yang kemudian digunakan pada era sekian itu kemungkinan kayu ini. Seperti itu, pendekatannya seperti itu. Ya memang proses step ini kan kami menamainya sebagai satu diferensiasi atribut. Ini kan memang perlu. Jadi dinding ini sebenarnya tahun berapa sih dibuat, kemudian pernah dibuka tahun berapa. Ini kan support data ini memang perlu dari teman-teman arkeolog. Ini yang menjadi perbedaan cukup signifikan. Soalnya punya tanggung jawab besar loh Pak, memberikan informasi data terhadap benda itu. Harus benar. Iya. Maksudnya kan kalau memang belum lengkap atau tidak ada informasinya juga akan harus diopen, mending diopen. Iya betul, seperti itu ya Pak. Iya. Baik, nah kemudian jadi sejauh ini ya masih berkolaborasi sama pemerintah dalam hal ini kan Dinas Kebudayaan. Iya. Tadi juga Bapak sempat bilang untuk SDM jadi berusaha mencoba ke arsitektural dosen-dosen arsitek gitu ya. Dan tentu saja tadi skill untuk tenaga ahli bagian teknis itu ya Pak ya. Nah bagaimana sejauh ini membentuk kolaborasi itu Pak, karena kan ini membutuhkan multidisiplin ilmu dari berbagai pihak dan instansi gitu kan, berarti kolaborasi ini menjadi sangat penting. Sangat penting. Jadi memang kalau di teman-teman kompetensi atau background di pelestarian spesifik bangunan itu kan memang secara settle sudah ada pasti orang engineering, sipil gitu misalkan, terus ada teman-teman arsitek, arkeologi, antropologi pasti itu ada. Kemudian bagaimana kemudian kita menguatkan ini, tentu kita juga berkolaborasi dengan asosiasi profesi, misalkan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, kemudian Ikatan Arsitektur Indonesia, kemudian kita punya kolega-kolega yang istilahnya NGO lain. Bahkan sebenarnya tadi saya sampaikan, sebenarnya kalau kami itu juga menjalin beberapa kolaborasi riset ya dengan luar, misalkan kayak yang sedang berjalan ini dengan Leeds University, kemudian dengan Universitas Indonesia itu juga sangat mempunyai peluang untuk terlibat ini. Sebenarnya kami juga sangat suggest ke teman-teman di konsultan entah dia land development atau bangunan. Selama ini memang tidak banyak konsultan yang dalam tanda kutip mau main di bidang ini gitu. Karena mungkin uangnya sedikit atau apapun itu gitu. Tapi kita nggak berbicara tentang konteks itu saja begitu. Tapi ini satu hal yang cukup penting. Ya fair saja bahwasanya
platform ini akan sangat memberikan kemudahan ke depan. Sebenarnya tidak hanya ke user ya, tapi ke teman-teman mitra pun akan sama. Ketika melakukan restorasi data yang selama ini susah nyari atau terpisah-pisah, katakanlah tinggal buka satu platform itu. Intinya sih beres-beres ya Pak ya. Beres-beres, betul. Dari berbagai macam, betul. Supaya yang saat ini kan ngerasanya ya kan nggak perlu amat lah ngurusin tembok apa gitu. Iya, kadang-kadang seperti itu. Iya, tapi sebenarnya untuk kedepannya seperti tadi Bapak bilang, kalau ada kemungkinan buruk yang terjadi, ini kan bisa menjadi backup yang penting buat generasi kita di masa depan gitu, anak cucu yang mungkin juga nanti punya ketertarikan nilai sejarah bangunan dan sebagainya gitu ya Pak ya, kurang lebih. Betul. Ini masih banyak yang mau ditanyain dan pengen banyak ngobrol lagi nih Sobat Budaya, tapi kayaknya waktu kita sudah harus kita cukupkan. Mungkin Pak Bram bisa menutup apa yang mau disampaikan Pak sebagai penutup. Baik, terima kasih Mbak Udi dan teman-teman Sobat Budaya semua. Jadi intinya bahwa memang ini satu hal yang baru. Tapi jangan lupa bahwa di Indonesia secara khusus Dinas Budaya Provinsi DKI sudah menginisiasi satu program yang cukup penting ini. Dan kami harapkan tentu pihak-pihak terkait lainnya juga mulai tahu, kemudian mendevelop, kemudian menginisiasi dan membangun sistem ini. Teman-teman terutama kementerian lembaga atau private sector yang mempunyai aset-aset secara spesifik bangunan cagar budaya. Karena akan memberikan manfaat cukup besar, tidak hanya untuk tata kelola manajemen aset, tapi publik secara umum akan mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah. Kira-kira seperti itu. Selamat berjuang, berkarya, semuanya. Supaya tidak putus di tengah jalan. Amin. Karena pasti prosesnya masih panjang ya kan Pak untuk awal-awal. Tapi yakin tetap semangat untuk ini nih ke generasi kedepannya gitu ya. Terima kasih Pak. Jadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Bram ya Sobat Budaya, bahwa kita jadi menyadari nih pentingnya pelestarian warisan budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengaplikasikan si platform Habim ini pada bangunan dan struktur cagar budaya di Jakarta, sehingga melalui sistem yang terintegrasi tadi Pak bilang kan udah mencar nih, belum seragam lagi jadi pasukan ya kan Pak. Ini diharapkan dapat terwujud untuk membentuk pengelolaan warisan budaya yang menyeluruh. Soalnya kalau kita udah tahu datanya, kita udah paham apa yang digunakan, jadi akan memudahkan kita untuk merawat bangunan-bangunan ini seperti apa gitu kan ya Pak. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau udah kenal dari lewat informasi yang disampaikan di Habib ini, tentu akan memudahkan bagaimana merawat bangunan-bangunan bersejarah ini. Juga ini akan memberi kemudahan dengan layanan akses informasi kepada publik dengan tampilan yang menarik dan informatif. Seperti tadi ya Pak Bram bilang bahwa nanti dia bisa 3D gitu ya Pak ya. Jadi kan kita nggak sempet, nggak bisa pergi ke sana, bisa dari jauh, diakses online, dan bisa datanya yang akurat gitu kan. Jadi ini sangat memudahkan juga untuk publik yang mungkin perlu data-datanya. Gitu ya Pak? Betul. Terima kasih banyak nih Pak Bram buat ngobrol-ngobrolnya. Penjelasannya, membuka wawasan baru tentang informasi dan bagaimana bahwa sebuah teknologi yang maju itu justru berdampingan dengan nilai-nilai sejarah gitu maksudnya ya. Oke, Sobat Budaya, udah clear ya, udah paham ya, menarik kan? Jadi nanti kalau misalnya ada tema-tema menarik lainnya yang ingin disampaikan, yuk kirim ke kita, bisa lewat akun sosial kita di @disbud_dki. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Ketemu lagi sama saya Maudy Kusnadi di podcast Budaya berikutnya. Sampai jumpa. Pak, kita pamit dulu.